4, 3, 2, 1. Bolo GSP, gimana kabarnya Bolo? Semoga tetap baik dan sehat Bolo ya. Hari ini Senin tanggal 1 September 2025 Bolo ya. Kalau kita lihat sekarang intensitas demonya sudah mulai tertib dan mulai baik ya Bolo ya. Karena kalau kita perhatikan Presiden sudah memberikan pernyataannya yang kemarin disampaikan bahwa anggota-anggota dewan yang mohon maaf kayak mulut comberan itu sudah dilakukan langkah, walaupun ini sebenarnya masih debatable ya, karena disampaikan oleh masing-masing pimpinan partainya dinonaktifkan. Lah nonaktif itu kan apa? Nonaktif anggota dewan kok nonaktif? Itu enek itu klausulnya, dasar hukumnya itu apa nonaktif ini? Ini pimpinan partai harus mempertimbangkan lagi dan memikirkan lagi. Kenapa? Karena kalau nonaktif itu kan sudah tidak kerja saat posisi dinonaktifkan, tapi hak-haknya ya masih mendapat. Ini kan malah jadi bumerang lagi, Harusnya di sini ada ketegasan, dipecat atau berhenti total kan gitu, sehingga yang mendapat suara berikutnya di dapil tersebut bisa menggantikan di sini, maka akan ada unsur keadilan politik. Kalau kayak gini kan malah nggak genah, ramodok toh, nonaktif itu. Orang ini dasarin nonaktif itu apa? Kecuali kalau di PAW, segera di PAW kan itu cetok kan. Nah selain itu Bolo ya, kalau kita saksikan sekarang demonya itu sudah mohon izin kalau boleh saya nyampaikan benar-benar demonstrasi ala mahasiswa. Kalau yang kemarin itu memang seluruh elemen ya masuk, seluruh elemen melakukan bla 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 bla, seluruh kepentingan melakukan upaya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mohon maaf sudah demo seperti itu masih ada yang mempermasalahkan numpangi mungkin masalah ijazah, terus ada ini, bahkan ada beberapa pihak yang mengindikasikan nanti akan ada entah apa jam malam atau bahkan sampai darurat militer. Tapi alhamdulillah kita bersyukur hari ini demo berjalan dengan baik. Para demonstrannya kalau kita perhatikan ini benar-benar para mahasiswa. Saya hormat dan respect dengan mahasiswa hari ini. Kenapa saya sampaikan itu? Karena mayoritas sudah menggunakan jas almetnya gitu. Jadi terlihat jas alma maternya itu dari berbagai perguruan tinggi kan. Jadi ini jelas yang perjuangkan dan juga jelas siapa yang memperjuangkan dan dikoordinir dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah ini adalah hal yang sangat baik juga untuk pembelajaran politik. Kenapa saya katakan yang terbaik itu? Karena dilakukan dengan konstruktif dan dengan produktif, sehingga tidak terjadi anarkis. Dan ini apa yang dilakukan mahasiswa ini menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, kematangan dalam menyampaikan pendapat, dan yang jelas menutup peluang mereka yang memboncengi aksi-aksi ini. Terlebih mereka yang menginginkan darurat militer. Alamat secara demokrasi dan secara politik kalau sampai terjadi darurat militer. Maka sekali lagi saya hormat, saya respect dan saya acungi jempol kepada para mahasiswa aksi 2025 ini. Nah sekarang yang ketiga Bolo, untuk partai politik. Sekali lagi saya sebagai warga negara, sebagai rakyat kecil, sebagai masyarakat biasa meminta kepada partai politik, karena partai politik itu milik publik, bukan milik orang tertentu dan bukan milik keluarga tertentu. Partai politik adalah milik publik, milik masyarakat Indonesia ini. Tolong benar fungsinya itu dijalankan dengan baik, rekrutmen politiknya dilakukan dengan baik, pendidikan politiknya dilakukan dengan baik, bagaimana penyaluran untuk menyampaikan aspirasi gagasan itu disampaikan juga dengan baik, kan gitu. Juga bagaimana manajemen konflik dalam berpolitik, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini. Jangan sampai terjadi lagi anggota partai politik itu masuk ke parlemen untuk gagah-gagahan. Masuk ke anggota dewan hanya dipakai untuk mencari kehormatan.
masuk ke dalam kawah di Senayan itu hanya untuk menunjukkan aku dan keturunanku. Bukan. Partai politik adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Partai politik adalah memperjuangkan bagaimana ikut mengangkat harkat martabat masyarakat. Nah, nanti kalau sudah di dewan, itu benar-benar yang meletek, benar-benar ini yang cemerlang, ngerti fungsi legislasi, buat aturan itu tahu. Jangan selalu dipercayakan kepada TA-TA-nya. Gali benar ke masyarakat, apa keinginan masyarakat, rumuskan dengan sebaik-baiknya. Buat aturan yang pro kepada masyarakat. Jangan hanya kepada para, mohon maaf, borju, para cukong, para ini. Masyarakat. Sudah, politik itu kalau kita fokus kepada masyarakat, aman-aman, wis to ngandelo. Enggak usah petentang-petenteng, enggak usah sok kayak orang gede, orang besar, orang ini terhormat. Enggak. Kalau dewan, wis to plek ke masyarakat, ke rakyat. Yakin itu. Kesampingkan yang lainnya. Kalau perlu berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat, memperjuangkan masyarakat. Sehingga bisa menyusun aturan-aturan legislasinya, peraturan, perundang-undangan, dan seterusnya. Kalau sudah, buat anggaran itu yang transparan, yang benar-benar. Kalau memang ada dana aspirasi, kalau ada dana program, kalau ada dana di kementerian, anggarkan dengan sebaik-baiknya. Dan lakukan secara transparan dan akuntabel, maka nanti kan didukung oleh masyarakat. Saya yakin kok, karena masing-masing kan punya dapil. Nah sekarang yang ketiga, awasi bener. Jangan malah dewan itu main kon kalingkong, apalagi malah ikut di proyeknya dan seterusnya. Nah ini kan nanti masyarakat akhirnya jengah. Masyarakat akhirnya akan mumplok di sini itu. Padahal itu kan wakil rakyat. Ini benar-benar PR bagi partai politik. PR bagi partai politik. Jangan mentah-mentah wah pimpinan partai politik terus untuk gaya-gayaan. Enggak. Karena partai politik ini milik publik, maka masyarakat juga akan mengontrolnya. Bagaimana terkait dengan anggota-anggotanya yang mewakili di Senayan sana. Ini benar-benar harus kita jadikan pembelajaran bagi seluruh partai politik. Nek ngomong aja asal jeplak. Menyampaikan kalau perlu itu hal yang terkait dengan dirinya, kayak seperti fasilitas, tunjangan dan sudahlah, malu ngomongkan kayak gitu. Karena anggota dewan, wakil rakyat harusnya izin, malu. Aku tunjangan minta perumahan ini, harusnya kan malu. Ini harus jadi catatan. Sering-seringlah dewan itu melakukan penyampaian ke publik, hal apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Kira-kira dalam 5 tahun ini, 1 tahun pertama ini yang akan saya lakukan kepada masyarakatku yang tak wakili ini. Nanti di akhir tahun aku belum bisa memperjuangkan yang ini, saya minta maaf. Tahun kedua ini aku akan melakukan ini, akan kumasukkan di program. Nah nanti dilihat setelah berjalan, oh umpama ada 5 program, aku hanya bisa merealisasikan 3 yang tak perjuangkan, yang 2 belum bisa tercapai, saya minta maaf kepada konstituenku. Yakin masyarakat nanti bisa menerima kok. Bukan hanya politik itu terus untuk petentang. Selama ini kan kali yang ada di benak kita, orang politik itu kayak orang yang paling ini gitu, sehingga kayak nggak bisa dijamah. Gimana mungkin orang politik yang di situ mewakili masyarakat seperti sulit dijamah, sulit disentuh, dan sulit dihubungi oleh masyarakatnya? Kan kebalik. Piye boleh ya? Nah ini terakhir boleh ya, yang keempat untuk pemerintah, Pak Prabowo Presiden, perhatikan bener, rakyatmu itu mayoritas masyarakat biasa, masyarakat kecil kayak saya ini.
bukan masyarakat yang serba punya, berpendidikan tinggi. Maka hati-hati kalau menyampaikan itu, gunakanlah bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat, oleh rakyat banyak. Karena yang dipimpin mayoritas ini kan, coba perhatikan bangsa Indonesia ini, saya yakin presiden punya data yang lengkap kan. Jadi nggak usah kita, wah ini terus seakan kalau sambutan kayak nantang-nantang, nggak usah kan. Pemerintah itu kan ngurusi masyarakatnya, dewan mewakili rakyatnya, masyarakatnya. Jadi kenapa kalau dengan rakyat akan aku tangkap koruptor sampai ini, lalu terus mak pledis nggak ya amnesti abolisi, kan jadi kacau. Sudah tenang aja, kalau ngomong yang wajar-wajar dengan rakyat, sampaikan harga-harga gimana, kebutuhan pokok itu tercukupi enggak, ketersediaannya gimana, BBM ini apa itu tercukupi enggak, daerah mana yang kira-kira BBM-nya langka, sudah tanya gitu wae. Oh sekarang ini mau masuk musim tanam, daerah mana yang bibitnya kekurangan, atau daerah mana yang apa itu pupuknya kurang. Jadi gitu dengan masyarakat itu. Ini nanti sebentar lagi musim panen. Kalau musim panen dijaga harganya ya, jangan sampai harga-harga produk dari masyarakat kita ini nanti drop karena musim panen kan. Terus yang mau impor stop, yang kayak gitu, sehingga masyarakat itu seneng. Ini BBM-nya tercukupi. Nah kan masyarakat seneng kan gitu. Jangan tanah yang gak dikerjakan, yang gak disita. Lah kemarin Pak Jokowi bagi tanah sertifikat, sekarang malah mau diambil negara. Kacau. Masyarakatnya judek. Dan rekening juga Pak Jokowi kemarin memberikan apa itu bantuan tunai itu, apa itu kayak ya itu kan 3 bulan sekali. Unyu-unyu pemerintah katakan, mohon maaf ya, bukan pemerintah, itu dari apa, PPATK atau apa itu. Kalau rekeningnya itu apa vakum atau tidak aktif 3 bulan diblokir, masyarakat kan was-was. Nah masyarakat itu rekening itu hidup paling ya saat saat dapat bantuan masuk diambil, habis itu ya rana isine lagi mandek lagi kok. Ini cerita ya. Terus masalah-masalah besar yang menakutkan, ya ngapain itu disampaikan ke masyarakat? Tidak perlu, itu pergulatan yang ada di istana. Panjenengan-panjenengan yang sudah dipercaya oleh masyarakat ini untuk urusi negara, urusi, selesaikan gitu loh. Tapi presiden itu pemimpin, nggak perlu harus profesor, nggak perlu harus doktor, nggak perlu harus jenderal kan itu. Yang penting masyarakat yakin, merasa terayomi, tenang. Ngomonglah pakai bahasa masyarakat, ngomonglah pakai bahasa rakyat. Jangan disampaikan ke publik pakai bahasanya bahasa antariksa, malah masyarakat ngomong apa, dan kan gitu. Yang kayak gitu rembuklah dengan orang-orang yang memang di bidangnya. Wah, sampai yang sesulit-sulitnya sampai nggak bisa ngerjani karena sulit ya kan gitu. Buatlah aturan yang selimet-jelimetnya, nanti kan kalau kejindet dewe kan gitu. Tapi kalau dengan masyarakat janganlah kayak kemarin tuh, masyarakat lagi ini apa itu masalah odol itu tadi kan itu ada muatan itu sing apa koruptor sak diabrek enggak di ini masyarakat gawe apa naik ke paling kelebihan hanya berapa kilo berapa ini diweden-wedeni ya kayak gitu kan nggak perlu harus diinikan, cukup dengan para pengusaha. Oh para pengusaha, kamu kan duwe usaha truk bla 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 bla, ngangkut ini toh, kalau kelebihan nanti kamu kena ini. Jangan nanti disampaikan ke arah umum, masyarakat akhirnya bingung semua. Ini pemerintah itu bikin tenang atau bikin bingung kan gitu. Masa gitu loh, enjoy dengan masyarakat. Kami punya keyakinan masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang sangat baik, masyarakat yang sangat santun, masyarakat yang sangat beradab. Hanya karena tingkah polanya orang-orang yang di Jakarta itulah. Mohon maaf saya nyebut Jakarta ya, mohon maaf. Yang ada di pusat itu loh, ada yang bikin
di daerah seperti saya ini kan di pelosok, saya ini kan di daerah banget itu. Sekarang ini walaupun di daerah kan dapat informasi dari media sosial, media elektronik, dari media mainstream, dari itu kan semua udah dapat walaupun di pelosok-pelosok itu. Kalau ngomong koyo-koyo kan itu akhirnya kan jadi jengah masyarakat ini. Harusnya masyarakat itu kan ada bangga dengan pemimpin-pemimpinnya yang di pusat sana gitu loh. Maka sekarang inilah momentum untuk memperbaiki. Kita coba bisa bayangkan ya Bolo ya. Kemarin itu 10 tahun Pak Jokowi itu mimpin. Apa nggak ada demo? Kan juga ada. Apa nggak ada yang nggak puas? Kan juga ada. Apa nggak ada yang lawan politiknya? Kan juga ada. Tapi bisa dipetakan, oh ini konflik politik, oh ini adalah menghadapi masyarakat kecil, oh ini adalah terkait dengan dunia perdagangan, oh ini adalah terkait dengan permasalahan global, oh ini adalah terkait dengan harga diri bangsa, oh ini adalah terkait kedaulatan negara ini. Sehingga kalau bisa terpilahkan kan enak. Orang kayak sekarang ini perasaan semua berbol karu-karuan, akhirnya malah bingung sendiri kan itu. Wah peletos gini, nah, ternyata ambalat gitu. Ya yang gitu kan akhirnya masyarakat itu kan jadi ini piye sih? Nah, sebenarnya gimana kan? Nah ini saya sangat berharap sebagai masyarakat yang berada di daerah melihat mereka yang ada di pusat itu bermainlah yang cantik, jangan seakan-akan yang di pusat itu yang paling tahu kan itu. Bukan, masyarakat ini sekarang itu juga sudah mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi. Nah sekaranglah saat yang tepat bagi mereka yang di pusat itu, ya mungkin di daerah-daerah juga kan itu, kita bisa introspeksi diri, muhasabah. Ternyata apa yang ada di kita ini semua adalah amanah. Amanah yang kalau sudah punya amanah itu ngambil, ternyata sangat menakutkan kan gitu. Ini kan baru beberapa. Ini hanya baru beberapa elemen yang bergerak. Kok sudah menakutkan kan? Makanya ini merunduklah. Mbak Puan, Ketua Dewan. Kalau anggota dewan masuk sidang itu merunduk, berdoa, nggak boleh lagi cengengesan jangan dilihatkan, gitu. Yo tapi yo terus aja tegang kayak wesi, itu harus tugel, ya enggak gitu loh. Tapi mas saya tegang tapi tegang dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu loh. Menteri-menteri juga itu, pejabat negara, pejabat pemerintah itu kan suruh memikirkan, memperjuangkan masyarakat ini ya, ngurusi ya, bangun untuk masyarakat, program-program untuk masyarakat ini ya. Biar semuanya tertata dengan baik, kehidupan ini juga baik. Yakinlah masyarakat Indonesia itu yang penting nggak diganggu usahane, nggak dipalai hasilnya, usahane iso tenang, ngopeni anak bojo cukup, iso sehat, anak iso sekolah kabeh, itu wes sudah cukup. Enggak kalau yang mohon maaf seperti saya yang di pelosok-pelosok gini itu terus pengen terus setiap bulan apa setiap minggu piknik ke Jakarta, enggak ngelihat Jakarta itu udah ruwet. Saya itu lihat Jakarta itu belum urusannya, baru Jakarta ini wis ruwet. Wah jadi enak-enak di masyarakat ini. Maka yang di pusat jangan bikin hal-hal yang blunder, yang bikin masyarakat ini tambah mumet kan itu ya, jangan kan itu. Berilah masyarakat itu rasa tenang, rasa damai, diayomi sehingga bekerja itu bisa tenang kan itu. Tapi ya jangan terus ini pajak sing gak karu-karuan itu lah, usahanya sedikit kecil loh. Kekayaan Indonesia itu kan banyak, kenapa gak dimaksimalkan yang bisa menghasilkan banyak kan gitu. Mestinya kan gitu. Kalau masyarakat Indonesia itu kan mikirnya itu sahawatir, yang di pusat itu mikirnya itu cetek gini loh. Kenapa saya katakan mikirnya cetek? Sahawatirnya gini loh, orang pusat itu mikir, oh Indonesia itu jumlahnya 280 juta orang.
280 yuta wong itu kalau kena pajak 1000 loh malah 1000 aja itu orang pusat itu sudah bisa menghimpun dana 280 miliar. Wah itu kan mikir aja orang itu sehingga apa gak mau ngurusi yang besar yang hasilnya lebih bisa triliunan tapi cukup yang masyarakat kecil. Ayo ini ya kowe mangan ini, kowe tuku rokok ini, kowe tuku ini ya pajak 1000 perak. Tapi untuk 280 juta manusia itu orang pusat sudah bisa mengumpulkan uang 280 miliar. Wah itu kan renget. Tahu renget tahu belum? Renget ya, harusnya kan masyarakatku ini nggak usah tak pajaki. Karena aku ini mimpin bangsa dan negara yang sangat kaya sumber daya alam ini akan ku ketatkan perusahaan-perusahaan besar itu. Kamu sudah rakyatku, kerjalah dengan baik, carilah nafkah yang baik dan halal yang benar, nikmati biar berkah Indonesia ini. Ini para pelaku-pelaku yang gak beres usaha-usaha yang besar ini ngerogoti sumber daya alam ini, nanti aku yang akan menyelesaikan. Itu kan enak. Sehingga rakyat ini bersyukur, mendoakan pemimpinnya, mendoakan pemerintahnya, sehingga nanti Indonesia inilah akhirnya bisa menjadi negara yang baltatun barobun ghafur kan. Negara kita bisa gemah ripah lo jinawi, toto tentrem kertara harjo. Jadi enak gitu loh. Kok kayak ini perasaanku pemerintah karo rakyat kucing-kucingan, rakyat kalau pemerintah mau harus konsep yang benar ya. Jangan pandang rakyat ini sebagai tempat untuk ngambilin, dan jangan pandang masyarakat ini sebagai objek yang gak ini. Istighfar kata. Harus minta maaf kepada masyarakat. Bangsa ini kan juga punya nafas. Alam ini kan juga punya nafas. Jadi kita nggak boleh semena-mena. Yang diberi amanah nggak boleh adikan-adikuno. Karena jabatan itu hanya sampiran, hanya baju aja yang satu saat kayak gini kan ini, yang ya loh, yang satu saat bisa dilepas kan. Ini loh benih ya ngelmen. Nah kan, nih bisa dilepas. Inilah jabatan ini kayak pakaian kayak gini, nggak ada lebih. Nah, udah, makanya inilah saat yang tepat untuk kontemplasi terhadap kita kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga ke depan lebih baik. Pak Prabowo, Mas Gibran bisa membawa bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Jangan dicongkrah-congkrah ini presiden dengan wakilnya diadu domba di ini. Udah, ini kan sudah baik. Pini sepuh dengan generasi muda, sehingga nanti akan ada estafet dan ini pergantian regenerasi dan seterusnya. Sudah yang gitu. Itu kita fokus ke Indonesia ini ya. Oke, Balo, tetap semangat, mantap. Yes.